Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan tugas rutin salat subuh berjamaah dan dilanjutkan pengajian. Mudah-mudahan yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan bahwa setiap makhluk ada rezekinya, sampai binatang dan hayawan. Binatang yang melata niku kadang-kadang nggih mboten masuk akal. Kaya wedhus no Indonesia panganane suket, tapi wonten Saudi suket mboten wonten. Napa sing dipangan? Kertas niku. Ya ternyata doyan niku. Pundi tiang-tiang sing lunga kaji niku, kok ana wedhus makan suket, manjene sukete mboten wonten. Ya kertas niku. Kok ana kertas, plastik. Artinya niku wonten panganane. Senajan benten-benten. Kira-kira gak ana plastik, gak ana napa nggih, onde-onde nggih dipangan. Ya manjene mboten wonten. Tiang ini mboten wonten yang dipangan. Apa yang ada di depannya, yang penting halal, niku dimakan. Pramila kalau wonten Saudi niku kambing segera disembelih, karena memang panganannya mereka niku daging niku. Nek ayam niku nggih wonten, ikan nggih wonten, tapi enggak seperti daging niku. Nah mereka kalau dikatakan mangan daging niku nggih daging wedhus. Nek sapi niku mboten wonten tiyang doyan. Kejaba tiang-tiang njaba selain orang Arab. Makanya dikatakan laham. Laham niku nggih laham ghanam niku. Pramila pesta-pesta besar niku kambing siji kanggo wong 5. Kalau kita kan mboten mungkin, Pak, wedhus siji gak kampung. Nek wonten mriku pesta besar niku wedhus siji mek wong 5. Dan niku sing ngira niku lontek. Masyaallah. Mubadir niku. Lah nek wonten Mesir kata suket, wonten Mesir niku. Alhamdulillah tadi malam presidennya ngundurkan diri. Kalau tidak kan sing mati mboten karu-karuan niku. Kemarin ada yang meninggal hampir 300. Nggih sik lumayan zaman waktu biyen. Waktu di dunia tahun 98 sing mati pinten mboten wonten, paling-paling mek siji lah. Tapi sing ilang akeh. Sing mati mboten wonten tapi sing ilang akeh, sampai sak mati mboten ketemu sing ilang. Nandi arek-arek itu sing disingitno iku. Kok primpen men. Nek Mesir, pamela tadi malam Husni Mubarak mengundurkan diri itu sudah luar biasa. Kalau tidak, mungkin Husni Mubarak bisa mati kayak Anwar Sadat niku. Anwar Sadat niku kan matinya ketepatan persis tanggal 6 Oktober revolusi itu. Tahun 81 Husni Mubarak jadi wakil presiden. Tidak lama dia dilantik, janjinya mek 2 periode. Tapi wis kadung enak. Gak gelem mudun yang didono rakyate. Lah sak mangke demo 3.000 orang Yaman Selatan. Yaman niku kepengin memisahkan diri. Rumiyin itu Yaman tuh dadi siji. Mari ngono dipecah jadi 2. Yaman Utara, Yaman Selatan. Berjalan sekian tahun. Yaman Utara ibu kotanya Son'a, Yaman Selatan ibu kotanya Aden. Presiden Yaman Utara Ali Abdullah Soleh yang sampai sekarang niki, Presiden Yaman Selatan
Abu Bakar Al-Attas. Jarene arek-arek niki dulure Pak Ari Al-Attas ya kira-kira. Abu Bakar Al-Attas, ketua partainya Salim Ali Al-Bid. Kan ketepatan zaman jadi dua niku kula mereka ping pindho. 88, 89 saya dapat tugas ke Yaman Selatan mau Yaman Utara. 90 jadi satu, sehingga tidak ada Yaman Utara, Yaman Selatan jadi Republik Yaman. Nek biyen niku Republik Arab Yaman, niku Yaman Utara, yang di bawah Yaman Demokrat. Bersatu tahun 90. Tahun 91 perayaan pertama kali bulan Mei, tanggal 1 Mei, ketepatan kula dapat tugas untuk ke sana, kita mendatangi. Waktu itu kita sudah menganalisa, jangan-jangan ini pirang tahun gak sudah terus nih. Nah, tersarang malah protes kemarin 3.000 Yaman Selatan ingin memisahkan diri lagi. Wong kecenderungan orang-orang sekarang kan ingin berkuasa, Pak. Kepengen tiang tuh kepengen jadi tokoh masing-masing, kok malah dipersempit? Nggak mungkin. Pramila kayak Sudan memisahkan diri, Sudan Selatan sekarang ada republik, tapi nanti mangke bulan Juli diputuskan kemerdekaan, ada Sudan Selatan, Sudan Utara. Dan itu tidak biasa nih ke wong negara. Dulu tidak ada negara, sekarang ada negara, tidak mustahil. Seperti Indonesia dulu kan jadi satu itu. Suwe-suwe Indonesia wonten negara, biyen Timor Leste mboten wonten, sama ke Timor Leste wonten. Garong kok Aceh iku merdeka napa mboten, Papua merdeka napa mboten, mboten semerap. Wong tiang-tiang rata-rata kepengin jadi tokoh, jadi pemuka, get-get engko ana napa istilahé negara Madura, negara Bawean. Nonton tiang Madura niku enak ya, nanti Madura merdeka. Sampai nek Madura merdeka, iku berarti sampai nek nyekar nang Sunan Ampel nggawa paspor. Napa paspor iku? Paspornya gak perlu kok, paspor iku kompor. Sampai nggawe paspor wis pira, engko mlebu nang Madura nang Bapak niku nang Surabaya nyekar nang Sunan Ampel kudu bayar fiskal. Ruwet iku. Oh nek ngoten nggih mboten sida merdeka. Lah apa merdeka iku wis ana Suramadu. Baik Bapak. Jadi hakikatnya Allah niku menyediakan rezeki masing-masing makhluk niku, tapi ikhtiar. Sehingga contoh niku. Sehingga wonten Saudi niku wonten istilahnya kambing Hadrami. Arane kambing kok Hadrami. Kambing Hadrami itu kambing yang mahal. Karena apa? Makanannya itu suket. Dan itu mahal. Yang punya hanya beberapa orang saja. Sing lainnya kambing yang biasa disembelih jam korban waktu jamaah haji itu paling-paling 300 250 ada. Tapi kalau kambing Hadrami harganya paling murah 750 rial. Karena raosipun benten. Sing kene pakanane kertas, sing kene pakanane suket, iki benten. Tapi wedhus kene dikai kertas nggih mboten purun. Wong kertas dhewe luwih mahal timbang suket. Jadi itu hakikatnya. Semua makhluk itu ada rezekinya sendiri-sendiri. Ya tapi masing-masing ikhtiar. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW, umat Islam itu ada rezeki. Tapi harus diusahakan mendapatkan rezekinya itu. Baik Bapak-bapak, kemarin mama minta batin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Samangnya ada satu ayat lainnya terkait dengan judul yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa, yaitu orang-orang fuqara, orang-orang yang tidak punya, yang mereka sulit kerja.
mereka ada tugas. Di zaman Nabi ada tugas, nggak sempat kerja. Tugasnya apa? Mereka berjuang di sabilillah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, tidak sempat bekerja. Itu siapa yang menjamin? Orang-orang kaya. Karena di zaman Nabi itu bolak-balik perang, bolak-balik perang. Kemarin sudah kita jelaskan perang Khandaq niku. Khandaq itu parit, tapi parit yang besar. Gaya Khandaq hanya 1 bulan penuh, padahal niku padas. Peralatannya terbatas, sehingga ada batu yang besar tidak mampu dipecahkan oleh sahabat. Tunggu Rasulullah, wis tunggu aku. Begitu Nabi datang, langsung mengambil amper itu, linggis, dipecah, langsung pecah. Ya itu mukjizat niku, Pak. Kalau jenengan kinten-kinten ngoten gitu kan, oh tepak iku wis gathek. Nek gawe dalan gathek nggo bulldozer niku. Nggo niku tok langsung pecah. Oh sampean manusia top niku. Lha karena memang Nabi ya ada mukjizat niku ada. Tidak lama perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Tabuk. Yang paling hebat niku Mu'tah kali Tabuk. Mu'tah itu 800 kilo dari Medina, Pak. Tabuk ya juga sekitar itu, menuju Aman, menuju Yordan niku. Sehingga para sahabat itu ada yang memang tugasnya berjuang di jalan Allah itu. Sehingga mereka nggak sempat cari rezeki kemana-mana. Sehingga ada orang yang istilahnya menanggung kehidupan mereka. Makanya kenapa seperti tentara, seperti polisi, barang itu harus ada jaminan, Pak. Kalau nggak ada jaminan, mereka hidupnya dari mana? Hidupnya dari mana? Jadi memang harus ada gaji. Tapi gaji ini sing cukup. Tapi cukup itu pinten, nah, macam-macam apa? Di Indonesia ini penduduknya sekarang 238 juta. Tentara hanya berapa? Sedikit. Wonten Irak, zaman Saddam Hussein, penduduknya itu 17 juta. Sing dadi tentara lebih 1 juta. Makanya kalau ada perang mereka berani. Lah Indonesia hanya berapa tentaranya? Sudah gitu peralatan sing kedaluarsa niku. Bolak-balik helikopter jeblok, rusak macam-macam, nggih mboten saged. Jadi memang niku jaminan negara niku, jaminan negara. Termasuk di zaman Rasulullah itu sudah ada tuh yang berjuang di jalan Allah. Karena tidak semua orang itu siap untuk berperang, tidak semua, karena keberaniannya berbeda-beda. Ada yang memang berani kalau berperang, berani ini. Sewaktu Rasulullah peperangan Uhud, itu kan termasuk peperangan yang berat, umat Islam terbatas, sementara musuhnya banyak sekali. Khalid bin Walid pada saat itu masih belum masuk Islam. Itu pada awalnya umat Islam mendapatkan kemenangan, tapi berhubung ada harta rampasan, mereka yang diletakkan di Jabal Rumat untuk pemanah itu tergiur dengan harta rampasan itu, melok royokan. Akhirnya gunung sing kanggo pemanah niku kosong, dikuasai Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Umat Islam mendapatkan kekalahan, sampai di situ tersebar Rasulullah meninggal. Ya tapi kalau Rasulullah meninggal lakon entek awak. Gimana mungkin dilindungi oleh para sahabat, sehingga yang kena panah ya para sahabat. Tapi di situ ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Jadi Rasulullah itu mengatakan, ini siapa yang berani memegang pedang saya? Tidak ada yang berani hanya Abu Dujana, saya Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan, kamu tahu hak-hak pedang saya.
Apa? Hak-hak pedang saya, kamu berjuang di jalan Allah. Tidak ada motivasi kamu kepengen jadi tokoh yang terkenal. Makanya ada kita berjuang di jalan Allah, ya sudah nanti terserah Allah. Karena banyak niku tentara-tentara ingin berjuang supaya terkenal. Ada nih supaya terkenal. Sehingga sing dianggap mati syahid dan betul-betul lillahi ta'ala niku sangat sedikit itu. Akhirnya pedang itu diberikan Abu Dujana. Terus Abu Dujana tanya, Nabi, kalau saya setelah megang pedang ini apa jaminannya? Kamu masuk surga. Akhirnya Abu Dujana bisa membantai beberapa orang kafir. Itu sebelum Khalid ibn Walid menguasai gunung yang tempat pemanah itu. Karena apa di situ? Karena para sahabat yang diserai untuk yang ahli mana itu tidak mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, nah ini memang ada kelompok-kelompok yang begitu itu dibenarkan karena mereka tidak sempat bekerja, dijamin oleh negara. Hanya mereka, orang-orang yang berjuang itu, orang-orang kafir itu menuduh bahwa mereka ini kok uripe enak-enak ya. Gak nyambut gawe malah kok enak. Dikira wong soge-soge. Loh memang mereka kaya, tapi kaya jiwa. Kaya pribadinya, kaya akhlak, bukan kaya harta. Pramila wonten mriki dijelaskan, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Para sahabat yang berjuang di jalan Allah dianggap orang kaya karena mereka tidak pernah minta-minta ke orang lain. Jadi apa yang dia miliki dinikmati, apa yang ada di depan mereka dinikmati. Makanya orang lain melihat, menyangka bahwa sahabat-sahabat yang begitu itu adalah kekayaannya lengkap. Padahal nggih mboten. Di mana letaknya? Karena jiwanya itu. Jiwa perjuangannya menonjol. Karena apa? Mereka dulu berjuang sedemikian rupa dan mereka mempunyai semangat yang tinggi. Karena jaminannya memang surga. Tapi saiki surga napa mboten? Babak belur sehingga kasus Ahmadiyah gak mari-mari. Lah wong Ahmadiyah niku kan timbulnya pertama kali lak wonten Pakistan apa. Niku di zaman dijajah Inggris niku. Jadi diprediksi itu gaenane Inggris. Sehingga ada namanya Ghulam Ahmad itu sebagai tokoh. Karena itu membahayakan. Di Pakistan itu dibuyarkan. Di Pakistan itu lho dibuyarno. Datanan diluru wong Indonesia. Nah ini mboten pas apa? Wong ajaran yang enggak apa diluru diopeni. Di Pakistan itu lho dibuyarkan. Negara yang membuyarkan. Karena ternyata bukan murni Islam. Lalu orang mengaku nabi selain Rasulullah niku mboten Islam niku. Mboten Islam niku. Mengaku nabi selain Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad niku kan khatamul anbiya wal mursalin. Mereka menafsiri khatam. Khatam niku mboten sebagai penutup tapi cincin niku. Lah ngawur apa? Khatamul anbiya itu berarti cincinnya para nabi. Lah nek cincinnya para nabi kabeh iso nyalono dadi nabi. Kaya pilkada wae. Di sana dibuyarkan. Datanan Indonesia diluru arek-arek sing gak paham. Karuan kalau dia keluar dari Islam jelas itu. Kalau selama ngakoni Islam sebagai agama, Rasulullah adalah sebagai akhir anbiya. Tidak ada orang lain. Bahkan ajaran mereka mengatakan niki wau kula jam pinten jam 3:30 dapat SMS dari Majelis Ulama Pusat. Pak Kiai, ya apa nih Ahmadiyah dibubarno? Ya apa itu? Ya terserah pemerintah, ya apa lah. Aku gak melok-melok.
Tapi ini gak dibubarno ya terus masalah, terus wong anu. Iki wae kula jawab. Ya kalau dibubarkan kan ya enggak ada masalah. Bahkan ajaran mereka itu ada gini Pak. Ini yang jarang diungkapkan. Ajaran mereka itu apa? Takfirun man la yu'minu binubuwatihi. Menganggap kafir orang-orang yang tidak ngakoni kenabian Ghulam Ahmad. Ini pun luar biasa itu. Itu sudah luar biasa nih. Makanya waktu tahun 94 di Unisma ada dialog masalah Ahmadiyah, ketepaan kula yang diminta untuk membanding, kula entekaken itu sampai yang dari Depok, dari Bogor itu bilang begini, kalau saya tahu Ghulam Ahmad akan saya bunuh. Lho wong Ahmadiyah dhewe kok kapene mateni nabine ku ya apa iku? Ya kan repot ta. Sing diwedekno niku ada boneka, ada orang yang mainkan itu. Ada orang yang mainkan itu. Kalau di Pakistan jelas buyar karena memang gawean Inggris itu. Lah nek kene gaweane sapa? Nah ya. Jadi selama ada itu ya hanya kalau kekerasan itu tidak boleh Pak. Ya tapi karena kalau dilawan, ditantang kan akhirnya muntap Bapak. Sampai ditantang, itu ceritanya wonten Pandeglang itu dikandani baik-baik. Kamu ini tidak layak, sebaiknya kamu pergi dan tidak usah ngumpulkan. Sing teko wong jowo-jowo kabeh. Terus nak kono apa? Daripada kita pergi lebih baik kita mati membela. Ya kena arek-arek sing kereng-kereng niku. Terus pateni ae pisan. Makanya nih biasa-biasa nggih insyaallah mboten napa-napa, tapi kalau arek-arek dilawan ya melawan. Wong darah muda niku kan seperti itu, Pak. Memang di mana-mana sekarang ini rame, yang di Mesir mudun Mubarak, mari nggo nok Yaman, mari nggo nok Sudan. Sing diwedane kan negara-negara berbentuk kerajaan niku wae. Niku kabeh wedi kabeh, Pak. Nek mangke niku wedi wingi nang Saudi ku rame-rame rajane mati padahal mboten. Padahal rajane lara wonten Maroko. Karena di Maroko niku darane enak. Nek Saudi kan kadang-kadang adem nemen, panas-panas nemen, istirahat niku pas. Loh niki bapak-bapak. Jadi para sahabat itu memang jiwanya kuat menderita, prihatin niku maksudnya. Lah kalau yang begini memang dijamin ndak masalah. Ta'rifuhum bisimahum, mereka ada tanda-tanda khusyuk kepada Allah. Khusyuk kepada Allah. Sama mungkin kadang-kadang kan orang ngono, iku lho bathuke ireng iku berarti khusyuk ibadahe. Nggih dereng mesti, Pak. Nabi niku paling khusyuk tapi bathuke bersih. Gat-gat engko bathuke ireng itu dislok-slokno areng gitu. Sebagai tanda-tanda dia abid, dia ibadah dengan baik, bukan karena zahirnya, tetapi perilaku kehidupan niku. Nabi niku kan khusyuk, tapi nggak ada wajah sampai ireng bathuke mboten wonten. Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Utsman ibnu Affan, Abu Bakar, niku luar biasa itu. Ya tapi nggak ada tanda-tanda begitu itu. Jadi jangan dianggap terus badhe ono ireng-irenge get-get dikek areng. Dicampuri minyak ngono kan iso ireng Pak. Ya karena ternyata Rasulullah badhe bersih, wajahnya bercerah-cerah, padahal beliau kalau sujud bukan hanya menitan, puluhan menit. Apalagi kalau beliau salat sendiri, tahajud, witir itu. Tapi kalau salat berjamaah, beliau sendiri mboten asal, malah bacaane sing ndak-ndak niku. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, alam nasrah niku. Mboten asal suwe-suwe. Karena apa? Yang di belakang itu ada ibu menyusui anak, ada ibu lagi hamil, ada wong tua yang ndak kuat. Kan tambah tua kadang-kadang ngadeke sikile nggih repot, Pak. Itu oleh Rasulullah diberitahu kalau kamu jadi imam jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, sujudnya sekedarnya saja. Lah Abdullah bin Mas'ud itu penasaran,
Apa Nabi betul-betul begitu apa ya? Tapi kalau Nabi ngimami nggih ngoten. Tapi kalau Nabi salat dhewe tahajud witir niku suwe, Pak. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu kepengin makmum kepada Rasulullah waktu salat tahajud itu. Nabi, saya boleh makmum jenengan salat tahajud? Ya gak apa-apa. Tapi engko mulai jam 12:30 bengi. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu sampai ngenteni nok lawange Kanjeng Nabi niku bengi. Kemit patrol untuk ngajeng niku wedi niku suatu waktu diceluk Rasulullah. Setelah jam 12:30 dipanggil Nabi, Abdullah bin Mas'ud, udkhul, masuklah kamu. Melok salat tahajud. Apa yang dibaca? Al-Baqarah. Ayo, sampean makmum nang imame maca Baqarah, apa gak kelengerak? Baqarah. Abdullah bin Mas'ud sudah kira-kira hari ini akhir Baqarah. Tapi begitu akhir Baqarah, Nabi disambung surat Ali Imran. Abdullah bin Mas'ud sudah hati ini, iki kalau gak Nabi tak ketak gitu. Jadi sampai Ali Imran diprediksi iki mesti mari Nabi. Tapi ternyata mboten diterusno surat An-Nisa. Masya Allah. Berapa jam itu? Begitu selesai Abdullah bin Mas'ud tahu kalau Nabi salat sendiri lama. Tapi Nabi tahu perasaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ya apa rasanya makmum ambi aku? Kula nek mboten jenengan, kula pun demi jenengan. Ya gak wani, masih gerundel nggih mboten wani, Pak. Ya karena tapi Abdullah bin Mas'ud kan puas melihat kenyataan yang dilakoni Nabi. Kalau Nabi memimpin umatnya ya sederhana itu, jadi imam ya sederhana itu. Tapi kalau salat pribadi sesuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga niki memperhatikan umat itu. Jadi kalau umatnya istilahnya gak kuat ya nemen-nemen. Ya ibaratnya kepala negara lah, naik rakyat demo ya muduna lah. Lha wingi Husni Mubarak niku sik bertahan. Ya tapi mboten saged, Pak, nek wis rakyat mudun bertahan wong rakyate kabehne mlaku nang istana. Istana itu sampeyan Syekh Syamr itu ibaratnya seperti model batu niku. Mendekati pundi niku Al Iskandaria. Wong rakyat Mesir wingi kabehne rono tebe niku. Lah nek rono kan bahaya. Kan luar biasa itu. Ya sik lumayan Indonesia, Pak. Masih rame-rame zaman 98 waktu iku 5 dina wis nyerahno. Kira-kira suwe nggih repot niku. Kira-kira suwe ya. Ya tapi Indonesia kan pengalaman. Mesir mestine kepala-kepala negara itu ndelok suasana. Ada presiden namanya Ma'mun Abdul Qayyum. Niku kancane Gus Dur sak kelas. Presiden Maldives. Niku makmur rakyatnya berkuasa 23 tahun. Niku badhe diperpanjang oleh rakyatnya, gak gelem. Wis aku melok nabi. Mesti ini paling suwe 23 tahun, dadanan 32 tahun kan diwalik niku. Ya zaman waktu biyen. Ya akhirnya nggih mudhun niku sak kuat-kuate wong niku lho, rakyat niku lebih kuat. Rakyat niku lebih kuat, akhirnya nggih jungkel temenan. Ya untung Indonesia gak diusir teko Indonesia. Kalau presiden Tunis itu diusir teko Indonesia, saiki hidupnya ketolo-tolo. Karo Husni Mubarak niki. Akhirnya engko nek umpama melayu nang Saudi aman. Dilindungi oleh Saudi. Apalagi kalau dilindungi nang Mekah, kok wong wani nyerang Mekah, wong Mekah dianggap tanah aman, tanah haram niku. Nek Jeddah gak weruh. Nek Madinah tambah aman kok sing wani pancen nek melayu nang Saudi niku. Pramila kepala-kepala negara kayak Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif niku terguling ya melayuni nang Saudi. Pirang tahun ngono urip ayem wis kon mangan roti Arab itu ae. Kon mangan roti Arab, kon mangan roti kelek niku. Dikatakan roti kelek memang roti ini gede. Sampeyan nggawa ngono ya pegel. Timbang pegel dikelek ae. Dikelek ya akhirnya suwe-suwe lah asin apa. Sehingga istilah roti kelek itu wong Indonesia, jamaah haji Indonesia. Emang jamaah haji Indonesia itu paling pinter nganggo istilah itu. Nok dalan ono munduk ngoten nok dalan niki polisi
tidur niki. Iki semenjak zaman Nabi apa mboten? Ya Allah, mosok zaman Nabi ana polisi tidur wong biyen gak ana motor. Ya tapi wong Indonesia itu macam-macam. Kula nanti kula cerita dik, Pak jenengan semurap ini motor-motor niki. Niki bekas perang Uhud niki. Terus tiang ini ku percaya sebab sing cerita kula. Lho, tapi sampean mosok percaya wong motor iku bikinan Jepang kari-kari. Iku bekas perang Uhud iku lho. Lho unta dimakamkan kok kono nggih, Sayyidina Hamzah dimakamkan wonten Gunung Uhud nggih. Sayyidina Mus'ab bin Umar dimakamkan di Gunung Uhud, di pinggir Gunung Uhud niku nggih. Yang lainnya waktu niku yang meninggal 70 orang, terus yang 40 niku dipindah nang Baki. Sebab napa? 40 tahun setelah perang Uhud niku ada banjir besar. Banjirnya niku sampai syuhada Uhud niku timbul, Pak. Sing dipendem niku lho, timbul. Lah hebatnya niku tatune kaya-kaya sik 2 jam. Padahal 40 tahun. Kayak tatune yang kena tombak, kena panah, kena pedang. Niku getih niku sik masih mancur, kaya-kaya baru 1 jam 2 jam niku. Akhirnya 40 niku dipindah nang Baki. Sehingga di Baki niku ada syuhada Uhud, ya niku ceritane. Lah kula ngaten niki mendapatkan cerita dari guru-guru saya yang dulu ada keturunan-keturunan yang lama niku. Lah niki kembali ke ini. Jadi akhirnya seolah-olah para sahabat yang tak punya tadi mendapat kedudukan dia orang kaya. Memang kaya pribadi, kaya moral, kaya akhlak. Tetapi materi tidak, yang penting cukup. Lah di sini Bapak, hakikatnya bahwa rezeki itu ada. Rezeki niku ada. Mengenai banyak dan sedikit niku urusan kedua. Yang penting cukup iso ngopeni, iso menghidupi awake niku, bisa menghidupi awak. Wong kadang-kadang kita ini apa mek sego sak piring. Ya, jarene wong-wong sego sak piringe sekolah ado-ado. Ya dudu sak piringe iku rek sing liyane iku. Ya tapi memang kita niku disuruh ado. Imam Syafi'i aja dalam syair beliau, safir tajid iwadan aman tufariku wang safa'ina ladhidal aisi fin nasab. Kamu bepergian karena di situ menemui beberapa hal-hal yang sangat positif. Kalau orang pindah dari tempat lain ke tempat yang lain itu terhormat. Sebab napa mboten terhormat? Sampai umpama teko kono, terus sampai mboten pindah. Apalagi sampai termasuk pernah nom, itu mesti dinak-nakno, malah dililino le tole gitu. Tapi umpama pindah jadi terhormat. Makanya ulama-ulama Malang jarang sing teko Malang asli, teko njaba. Ya karena niku saling pertukaran niku penting kan. Safir tajid iwadan aman tufariku. Pergi kamu mengadakan perjalanan dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang di situ tidak didapatkan di mana kamu dilahirkan. Niki Bapak-bapak terkait dengan itu, niki pun waktu niki wis kita padang niku. Cirine niku padang, tapi sing repot nek mendung padange gak metu. Kaya wingi ku mari Jumatan udan terus nemen. Nggih alhamdulillah karuan terus ngono timbang ngelidik gak mari-mari. Tapi yang penting aja angin, nek angin kan seakan antena nih. Mudah-mudahan ini Bapak satu ayat, yang lainnya nanti ada ayat yang lainnya kita selesaikan karena kita mengikuti ketentuan apa yang ditulis pengarang Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan yang kita berikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حجبتك وانصر علينا من خزائن رحمتك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.